negara, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat, amin. Perkenalkan, saya Disa Prihantini Kusuma, Humas UPN Veteran Jakarta. Kali ini saya akan berbincang-bincang santai dengan teman kita, sahabat kita yang sungguh luar biasa sekali. Karena dia ini baru pulang dari kegiatan yang super bergengsi sekali di Indonesia dan membawa 2 medali sekaligus. Langsung saja kita sambut. Halo Uchida. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu kepada teman-teman bela negara yang ada di rumah, nama lengkap, fakultas apa, dan angkatan berapa kamu ini? Oke. Halo semuanya, saya Muhammad Uchida Sudirman dari Fakultas Hukum angkatan 2021. Wow, 2021 berarti termasuk mahasiswa baru juga ya? Maba, Kak. Wow, ini aja baru mungkin pertama kali. Karena Uchida ini termasuk angkatan, istilahnya angkatan corona begitu ya, karena melalui daring begitu. Dan ini kali pertama Uchida menginjakan kaki di kampus tercinta ya. Dan luar biasa, Humas menjadi suatu kebanggaan juga ya buat kita karena bisa langsung berinteraksi dengan Uchida setelah pulang dari Papua. Boleh diceritakan nih Uchida, dengar-dengar kan kamu ini menjuarai cabang olahraga Muay Thai kan? Kenapa sih memilih Muay Thai? Kenapa kamu tertarik dengan cabang olahraga tersebut? Kenapa nggak yang lain begitu? Oh gitu. Awal mulanya Kak, aku bukan dulu ya. Pertama kali tuh aku atlet karate. Karena papa mantan atlet karate. Wah, kayaknya keluarga atlet nih. Oke, silakan dilanjut. Ya, papa mantan atlet karate, terus nggak berselang lama aku ganti cabang olahraga. Jadi wushu. Wushu. Nah, awal mulanya itu tadinya aku pengen ningkatin kondisi fisikku karena yang menurut aku badan aku agak besar, aku butuh fit lah gitu. Aku ikut sepak bola. Oke, jadi istilahnya kamu nyoba semua beberapa cabang olahraga begitu ya? Iya gitu. Terus abis dari sepak bola sama wushu jalan sama-sama, terus lebih cinta sama sepak bola. Gitu. Nah, tengah jalan ketemu lagi Muay Thai. Tuh. Dan sampai sekarang alhamdulillah aku berprestasi di 2 cabang olahraga tersebut, sepak bola atau Muay Thai. Wow, oke. Sebelum kita pergi ke sepak bola nih, kita pengen tahu dong. Ini kan tadi yang saya sudah kasih clue sedikit nih kepada teman-teman bela negara. Uchida ini membawa pulang 2 medali sekaligus. Itu boleh dijelaskan bagaimana cara kamu mendapatkan 2 medali itu dan gimana sih persiapannya Uchida ketika mengikuti PON ke-20 ini? Gitu. Jadi medali pertama yang aku dapat itu di nomor fight, di kelas fight under 73 kg Kak. Aku dapat medali perunggu. Karena di semifinal kalah sama Kalimantan Timur. Dan kalau satunya lagi aku dapat di nomor seni Waikru Putra, medali emas. Wow, luar biasa. Jadi benar-benar 2 medali sekaligus, keren sekali. Nah, bisa dijelaskan dong, maksudnya diceritakan kepada kami ini yang ada di studio, terus teman-teman bela negara yang ada di rumah, bagaimana sih persiapan yang Uchida lakukan begitu untuk mendapatkan, ini kan istilahnya proses perjalanan yang tidak gampang begitu. Betul. Kan, tapi memang banyak proses yang kita nih orang lain tidak melihat itu gitu. Jadi mungkin boleh di sharing-sharing kepada teman-teman bela negara. Ya pasti persiapannya rasanya campur aduk ya Kak. Soalnya sebenarnya PON itu diselenggarakan tahun 2020 tahun lalu, tapi karena pandemi COVID-19 jadi diundur sampai 2021. Kita sebagai atlet, apalagi baru kali ini kita dapat pandemik seperti ini, beradaptasi lagi, cara berlatih apa semua itu pasti jadi pengalaman tersendiri dan cerita tersendiri bagi kita Kak. Jadi yang jelas kalau dibilang persiapan, pasti persiapannya lebih panjang Kak, soalnya dari 2019 COVID kan, gym close, semua close, kita latihan di rumah. Tapi tetap persiapan. Tapi pada akhirnya alhamdulillah dikasih tempat latihan yang bagus, terus berlatih sampai alhamdulillah akhirnya meraih prestasi di PON gitu. Oh, jadi memang nggak ada alasan lain ya selain memang latihan ya. Betul, untuk meraih
suatu prestasi yang sangat membanggakan ini, karena tidak hanya istilahnya keluarga otomatis itu adalah prioritas pertama yang kamu bisa banggakan dengan prestasi yang kamu raih ini. Tetapi kami nih sebagai istilahnya UPN Veteran Jakarta sebagai tempat kamu belajar untuk akademik itu juga sangat bangga sekali gitu ya, karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswinya yang sangat berprestasi, khususnya Uchida ini juga karena meraih 2 medali sekaligus. Nah, tadi kan kamu sudah bercerita tentang kamu istilahnya proses kamu untuk memilih Muay Thai begitu. Nah, tadi kan juga sempat nih Uchida cerita sedikit tentang pertandingan sepak bola begitu kan, tentang bola nih. Apa sih yang bikin tertarik kamu juga di dunia persepak bolaan itu? Aku pertama kali cinta sepak bola itu karena almarhum om aku. Itu dulu dia legenda PSM Makassar. Namanya Muhammad Ayub Khan. Dia mungkin angkatannya Luciano Leandro, Coach Jackson Aftiago, dan Ian Tumena. Jadi awal mulanya itu Kak, aku pengen latihan bola karena mau ningkatin kondisi fisik. Betul. Ditelepon almarhum, telepon teman yang ada di Senayan, tanya ada nggak ya tempat sekolah sepak bola yang bagus di daerah Senayan. Langsung disaranin di Asio Papacinti. Asio Papacinti itu sekarang salah satu SSB terbaik lah di Indonesia, mungkin bisa dibilang di Jakarta, apalagi di Jabodetabek gitu. Dan alhamdulillah sekarang tahun ini selesai meraih medali di PON. 20 hari sebelum keberangkatan aku di PON, aku dipanggil training center untuk seleksi proyeksi Piala Dunia U20 tahun 2023. Wow, luar biasa. Mantap sekali. Jadi sudah ada yang istilahnya meminta kamu nih untuk nantinya ikut bertanding di Piala Dunia ya. Karena dengar-dengar kan Piala Dunia selanjutnya kan di Indonesia ya. Iya. Insya Allah. Awal mulanya gara-gara Covid juga Kak. 2021. Tapi diundur. Iya diundur. Jadi 2023 gitu. Dan tadi kan kita sebelum masuk studio kita kan memang sempat berbincang-bincang juga nih, karena kebetulan Uchida mampir ke UPN ini ditemani dengan ayah tercinta. Kita sudah sedikit sharing ya sama papa juga sama Uchida, bahwa ini suatu benar-benar apa ya istilahnya memang jalan Allah ya. Karena Piala Dunia ditunda dan nantinya di tahun 2023 insya Allah memang umur kamu sudah mencapai 20 tahun. Jadi memang benar-benar udah jalannya begitu ya Uchida ya. Wow, semoga mari kita doakan teman-teman yang ada di rumah, semoga Uchida dan juga teman-teman kita yang berprestasi lainnya bisa terus-menerus berkarya dan membanggakan UPN Veteran Jakarta. Oke. Kita ini sudah sharing-sharing terkait prosesnya kamu, persiapan-persiapan yang Uchida sudah lakukan. Nah, boleh mungkin juga diceritakan kepada kami semua suka duka kamu selama menjalani semua proses sampai mendapatkan juara seperti ini tuh bagaimana? Suka dukanya pasti lebih banyak dukanya Kak. Soalnya pasti kita ninggalin yang namanya masa muda. Nongkrong apa. Iya kan, apalagi istilahnya seumuran-umuran kamu gitu ya. Pasti kan kayak lo lagi di mana? Kita lagi di kafe A nih. Join nggak? Kayak gitu-gitu kan. Nah, berarti kamu istilahnya kan ya udah mau nggak mau meninggalkan itu semua kan? Iya, karena ada tanggung jawab yang harus aku penuhin, yaitu latihan gitu. Bukan tanggung jawab, kebutuhan, sorry. Betul. Luar biasa. Gitu. Jadi istilahnya ya waktu kamu dengan teman-teman untuk nongkrong itu ya mau nggak mau memang disisihkan ya. Namanya hidup ya pasti dipenuhi dengan pilihan-pilihan yang sebenarnya cukup berat ya. Nah, selain itu ada nggak yang memang paling berat gitu? Kalau Muay Thai kan kayaknya lebih cederanya kayaknya lebih banyak juga nggak sih? Nah, gimana? Ada nggak sih kayak cedera kamu yang kayaknya paling membuat kamu down atau gimana? Terus caranya untuk berusaha untuk semangat lagi tuh bagaimana? Jadi malahan aku cedera bukan di Muay Thai Kak. Aku cedera di sepak bola. Ya. Oke. 3 bulan sebelum PON aku cedera. Tendon patella MCL sebelah kiri, tapi nggak dioperasi dan alhamdulillah grade-nya nggak terlalu parah, cuma grade pertama. Jadi nggak ada operasi, cuma rehab, full rehab. Latihannya ya
cuman latihan penguatan. Itu kalau nggak salah cuman 1,5 bulan. Alhamdulillah pulih. Aku mulai latihan lebih keras lagi daripada awalnya, karena itu juga udah deket-deket dari PON. Jadi pasti, apalagi kan aku istilahnya gini Kak, aku menggeluti 2 cabang olahraga. Iya, nah itu tadi nih yang baru aku mau pastikan lagi nih ke kamu. Berarti di dalam kegiatan PON 20 ini kamu mengikuti 2 cabang olahraga? Enggak Kak, kalau misalnya di PON aku cuman 1 cabang olahraga. Oh, Muay Thai aja. Muay Thai aja. Oke, Dan tapi sepak bola ini istilahnya kamu juga istilahnya fokus juga tetapi di luar PON ya? Iya, di luar PON. Oke. Jadi latihannya itu ya seperti itu Kak, pasti double. Betul. Mungkin biasanya pagi latihan sepak bola, sore sampai malam itu latihan Muay Thai. Gitu aja. Atau mungkin sepak bola latihan di sore, Muay Thai latihan di pagi. Nah, Dan bagi waktunya itu gimana? Bagi waktu antara sepak bola, Muay Thai, dan kuliah nih. Itu Kak. Dari situ aku juga izin sama dosen aku sebulan atau sebulan setengah sebelum berangkat ke PON. Aku udah izin bilang, Pak, Bu, saya minta tolong kebijakannya. Saya pengen fokus, istilahnya saya pengen semedi gitu. Tapi sebelum itu ya kuliah. Jalan aja terus gitu Kak. Tapi ya yang namanya kuliah online online kan ada positif negatifnya. Dan dari positifnya bagi aku mungkin misalnya kalau lagi dalam perjalanan ke tempat latihan, bisa aku join kelas terus nggak on cam gitu doang sih. Itu positifnya. Kalau negatifnya kan mungkin bisa aja kalau misalnya ada kuliah kelas pagi atau sore, jadi kan aku nggak latihan sore atau latihan pagi. Jadi efek dari pandemi COVID ke aku ini malahan untung Kak. Ya sebenarnya gini loh, kayak ya gimana kita menyikapinya aja ya kan. Kalau misalkan apalagi kan atlet kalau dilihat masa pandemi itu kan istilahnya terpuruk banget begitu kan. Tapi kan gimana caranya Uchida dan mungkin teman-teman atlet lainnya yang berusaha jadikan ini adalah sebuah kepositifan begitu. Betul. Kan, keuntungan kita gitu. Harus selalu stay positif. Betul. Soalnya kalau misalnya kita not in the mood for something itu pasti crack Kak. Betul banget. Pasti baru jalan mungkin ke tempat latihan lihat ring udah gemeter, lebih banyak ke kamar mandi gitu. Soalnya aduh ini ada tugas kuliah atau apa. Udah cabang-cabang gitu ya. Oh luar biasa sekali nih Uchida dan teman-teman atlet lainnya tentunya. Oke, kita sudah banyak sekali ya berbincang-bincang terkait awal mula kamu cinta dengan Muay Thai, dengan sepak bola dan beberapa olahraga lainnya. Nah, motivasi terbesar Uchida ini untuk bisa tetap fokus dengan apa yang kamu tuju, apa yang kamu jalani ini itu apa sih sebenarnya? Pertama, ingin mengangkat derajat keluarga. Aku pengen banget angkat derajat mama papa. Terus pengen sukses bikin berangkatin haji gitu-gitu Kak. Masih banyak lah istilahnya hal-hal yang belum sempat dan belum mampu aku penuhin sampai sekarang ini. Makanya setiap malam di sholatku, di ngajiku aku selalu berdoa bahwasannya panjangkanlah umur kedua orang tuaku karena biar orang tua saya ngelihat saya sukses. Iya. Aduh, aku tuh paling nggak bisa nih kalau udah ngebahas orang tua udah berlinang-linang nih teman-teman. Iya. Jadi aku pengen ngebanggain orang tua. Bonusnya mungkin ya bisa mengangkat alma mater, nama baik alma mater, kampus, PN, daerah, terlebih negara. Gitu. Betul. Tapi yang paling penting key factor ya keluarga. Iya. Karena itu akan membawa bonus-bonus lainnya seperti yang kamu tadi sudah sebutkan ya. Jadi intinya adalah prioritas utama adalah orang tua, keluarga. Nah, bonus-bonus lainnya adalah kebanggaan dari alma mater, dari kampus tercinta UPN Veteran Jakarta, dari daerah dan dari negara kita Indonesia ya.
Oh, luar biasa sekali. Mungkin sebelum kita menutup perbincangan kita dengan Uchida, ada nggak harapan khususnya untuk cabang olahraga yang memang kamu sudah meraih prestasi ya di bidang itu, harapan untuk cabang olahraga Muay Thai, terus harapannya untuk kampus tercinta UPN Veteran Jakarta, dan juga mungkin bisa sekaligus kamu memberikan pesan-pesan untuk teman-teman bela negara yang ada di rumah. Pesan aku buat cabang olahragaku yang aku geluti dan alhamdulillah berprestasi sekarang di PON, pastinya Kak, karena Muay Thai ini baru dibentuk di Indonesia, mungkin umurnya kalau nggak salah baru 10 tahun. SEA Games, PON ini PON pertamanya Muay Thai Kak. Wow. Di PON 2020, PON ke-20 Papua ini PON pertamanya Muay Thai. Sempat eksebisi 2016 di Jawa Barat. Jadi eksebisi 2016 di Jawa Barat, mainnya golnya di Papua. Dan insya Allah 2024 di Aceh ada Muay Thai gitu. Dan apalagi sekarang ini, tahun ini Muay Thai baru diterima menjadi salah satu cabur untuk Olimpiade. Harapan saya untuk Muay Thai, semoga suatu saat nanti ada yang aku ceritain ya Kak. Boleh. Jadi ada 2 peristiwa penting yang bisa mengangkat bendera merah putih lebih tinggi daripada bendera di negara itu sendiri. Iya. Yang pertama itu kunjungan presiden, dan yang kedua atlet yang berprestasi. Atlet yang meraih medali emas, atlet yang berprestasi Kak. Atlet yang meraih medali emas. Jadi impianku ya semoga suatu saat nanti mungkin bisa jadi aku atau atlet-atlet yang lain ada yang dapat medali Olimpiade di Muay Thai gitu. Amin. Dan semoga pengurus semakin kompak, amin, solid untuk mencetak atlet-atlet yang unggul pastinya. Dan yang terpenting yaitu mengangkat derajat, harkat, martabat negara di dunia. Ya, amin ya robbal alamin. Oke, di semester pertamaku di UPN ini mungkin lebih banyak bolosnya mungkin. Bukan bolos ya. Soalnya izin. Soalnya aku berlatih. Iya. Dan mungkin untuk kedepannya semoga Uci bisa lulus sampai jadi sarjana hukum. Soalnya kan Uci juga di Fakultas Hukum. Dan pesannya buat teman-teman di UPN, tetap semangat. Karena pada saat kita berpikir, pada saat kita berjuang, dan pada saat kita bertindak, selama hal itu hal yang baik dan memang kamu ingin sekali mendapatkan hal itu, pasti seluruh alam semesta bakal berbondong-bondong membantu itu. Jadi gini, quotes-nya Insinyur Soekarno kalau nggak salah, Bapak Pembangunan, jikalau kau punya keinginan kuat dalam hati, maka seluruh alam semesta bakal berbondong-bondong mewujudkan itu. Itu dia. Oke, jadi kamu berpacu sama quotes dari Bapak Pembangunan ya, yang memang sudah tentunya, ya, dari quotes beliau. Banyak quotes-quotes yang dan salah satunya dari yang filosofi, tadi Uchida sudah sebutkan, yaitu sebagai salah satu quotes yang bisa memotivasi juga. Jadi intinya adalah jika kamu memang sudah punya satu niat dan kamu bisa fokus di niat tersebut dengan niat baik itu, insya Allah semuanya akan mendukung, bahkan alam semesta ikut mendukung itu semua. Oh, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Uchida yang sudah datang di UPN Veteran Jakarta. Semoga Uchida dan juga teman-teman bela negara lainnya, atlet profesional yang berkuliah di UPN Veteran Jakarta, bisa terus berkarya, terus berprestasi, dapat membanggakan alma mater. Amin amin ya robbal alamin.
Baiklah teman-teman bela negara, itu dia tadi bincang-bincang santai kita dengan Uchida. Semoga apa-apa yang tadi sudah Uchida sharing, Uchida bisa sampaikan kepada teman-teman semuanya bisa diambil baiknya, dan mungkin jika ada buruknya dibuang jauh-jauh. Saya Disa Prihantini Kusuma dan seluruh humas yang bertugas mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan kami mohon pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, dan salam bela negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ya Uchida, Sama-sama, Kak. keren banget.